Permasalahan yang menerpa Sudilo Wibowo atau UGB seakan tak kunjung selesai. Setelah dilaporkan atas dugaan tindakan penipuan, UGB juga dituding melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita berinisial R. Bukan hanya itu, UGB juga dikabarkan sempat berusaha bunuh diri, lantaran dirinya tak pernah muncul di hadapan media untuk memberikan klarifikasi. Lantas benarkah Guntur Bumi berusaha untuk bunuh diri? Pemirsa, berikut liputannya. Guntur Bumi dikabarkan mencoba bunuh diri lantaran frustasi dengan permasalahan yang bertubi-tubi mendera. Belakangan dirinya memang dicecar kasus dugaan penipuan yang dituduhkan oleh puluhan mantan pasiennya. Ditambah lagi tuduhan serius seorang wanita berinisial R yang mengaku mendapatkan pelecehan ketika berobat di Padepokan Guntur Bumi. Kabar ini berawal sejak Guntur Bumi tak pernah muncul lagi di hadapan para awak media. Tetapi kabar tersebut langsung dibantah kuasa hukum Guntur Bumi, Ramdan Alamsyah, yang mengatakan Guntur Bumi saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Meski Ramdan tak menampik bahwa Guntur Bumi sedang berpikir keras untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang pasti UGB ada di rumahnya, nggak kemana-mana, tidak ditelan bumi, biasa saja dalam keadaan sehat, yang memang berkonsentrasi untuk menyelesaikan permasalahan ini lah. Intinya begitu. Jadi tidak ada tuh yang namanya UGB digosipkan bunuh diri lah, digosipkan apalah, nggak ada sama sekali, bohong itu. Saya juga baru tahu dari media, teman-teman nanya, padahal saya habis makan bareng, habis jalan bareng, nggak ada sama sekali yang kayak gitu, nggak ada. Secara fisik nggak terganggu lah, mungkin secara pemikiran aja kali ya. Artinya banyak yang perlu diselesaikan lah, yang permasalahan ini ya. Meski tak memperlihatkan batang hidungnya, tetapi Guntur Bumi yang tak terima dengan tuduhan R telah melaporkan balik R ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Ia justru menduga R memiliki maksud dan tujuan lain hingga membuka aibnya sendiri. R mengaku mendapatkan pelecehan dari Guntur Bumi ketika melakukan terapi 3 tahun lalu di tempat praktek pengobatan Guntur Bumi. Kita melaporkan kepada perempuan ya, satu orang perempuan yang berteriak-teriak katanya tahun 2011 gitu kan, dilecehkan secara katanya dipegang-pegang dan sebagainya, yang baru teriak hari ini setelah dia menikah, setelah dia lupa dan sebagainya. 3 tahun kemudian mencoba untuk tanda kutip mencari perhatian publik lah. Kalau kita melihat lebih kepada arah sana gitu loh, ketimbang permasalahan pokoknya. Mohon sadar ya Allah, sadarkan hati Ramlan. Kamu ingin berkah hidup kamu ingin naik derajat kamu. Tolong, kamu punya anak, punya keturunan, punya adik. Ingat, posisi saya sedih. Tahu nggak, kamu memojokkan. Tolong, si UGB-nya aja dah suruh menghadap. Capek saya. Saya mesti bagaimana ngomong, udah begini, udah begitu masih tetap nggak percaya. Untuk apa? Ya memang aib. Tapi kan mungkin ini kesempatan saya, udah waktunya Allah harus maju saya. Saya selama 3 tahun pengen maju. Setiap bulan saya pikirkan, saya pengen lapor. Tapi saya caranya bagaimana ya Allah? Nggak mungkin. Pasti pembela dia banyak, walaupun benar, salah, dibenarkan oleh pembelanya. Nah Allah udah kasih jalan untuk saya harus maju. Bukannya saya mengada-ngada, memang itu aib, tapi saya harus, hak saya itu untuk melapor. Aneh aja, lucu gitu, kok malahan pencemaran nama baik dan fitnahnya di mana gitu kan. Butuh waktu 3 tahun bagi R dan keluarga menunggu untuk akhirnya membawa kasus ini ke ranah hukum. Tetapi pihak Guntur Bumi terus membantah dengan tak mengakui bahwa R adalah mantan pasien Guntur Bumi. Hal ini tentu mengundang kemarahan dari keluarga R yang merasa telah dizolimi. Mereka juga telah memiliki bukti berupa kartu pendaftaran yang telah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Ustadz Guntur Bumi tidak pernah mengenal yang bersangkutan, itu pokok. Matanya ditutup, seolah-olah dia bisa menebak bosnya itu adalah tangan UGB. Ini kan menjadi tanda tanya. Dan kenapa sih baru hari ini teriaknya, kenapa nggak hari itu? Dan parahnya lagi, katanya berobatnya tuh lebih dari 1 kali. Kalau memang merasa dilecehkan sejak pertama kali berobat, kenapa datang terus? Ini kan bingung, apa pelecehannya enak atau gimana gitu loh. Kalau nggak ada di buku daftarnya nggak tahu ya, mungkin permainan dia atau gimana gitu ya. Tapi saya yakin pasti dia ingat saya gitu.
Ada air, terus pendaftaran itu kan masih ada tuh, bacanya juga terapi kan. Di situ masih ada jelas, udah komplit lah. Di Polda juga laporannya udah lengkap. Yakin aja karena dia pasti inget lah kejadian dia begitu. Pasti kan dia merasa berdosa, merasa bersalah gitu. Saya yakin dia inget. Pasca bercerai kemudian rujuk dengan Puput Melati, tentu ini merupakan ujian hidup paling berat tak hanya bagi Guntur Bumi tetapi juga sang istri Puput Melati. Sebagai seorang istri, Puput harus dihadapkan dengan kabar-kabar tak sedap tentang suaminya. Lantas benarkah rumah tangga Guntur Bumi dan Puput Melati yang masih rapuh pasca keputusan rujuk mereka kembali goyang lantaran dugaan pelecehan yang dilakukan Guntur Bumi? Oh, saya nggak mau komentar tentang masalah itu karena saya tidak dikuasakan untuk masalah itu. Berbeda kisah dengan Guntur Bumi yang terus-menerus dilanda permasalahan. Kisah lain datang dari keluarga almarhum Jojon. Belum 40 hari Jojon meninggal, konflik keluarga pun mulai dibeberkan. Benarkah ujung pangkalnya adalah harta warisan? Tunggu kisahnya di Was-Was. Jangan kemana-mana. Tak usah rakus lah di dunia. Ngapain sih? Kalau bantu hak anaknya kasih aja.